Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pola pengembangan tunik. Teman-teman bisa lihat di halaman 10. Di sana ada model tunik. Model tuniknya itu overslash atau sejenis model kimono gitu ya teman-teman. Nah, pertama-tama yang harus kita perhatikan itu adalah panjang tuniknya. Teman-teman bisa perpanjang dari batas pinggang sampai ke lutut bisa, atau di bawah lutut sedikit juga bisa. Itu disesuaikan lagi sama selera teman-teman. Tapi di sini karena aku buatnya di kertas HVS, jadi aku batasi dari pinggangnya itu sampai ke bawah 50 cm. Jadi nanti ini fleksibel ya teman-teman, mau buat berapa senti. Di sini aku pakai 50 cm. Kita perpanjang dari batas pinggang sampai ke bawahnya itu 50 cm. Lalu kita tarik garis putus-putus dari batas pinggang sampai ke bawah. Untuk bagian ini, dari tengah muka juga kita tandai sepanjang 50 cm. Untuk bagian belakang, polanya menyesuaikan dengan pola bagian depan. Jadi kita tandai juga dari batas pinggang sampai ke bawah 50 cm. Lalu dari batas pinggang sebelah sini sampai ke bawahnya 50 cm juga ya. Di sini aku fokuskan dulu di bagian bawah. Setelah itu, kita perpanjang dari sudut ini ke sampingnya itu sekitar 8 cm. Kalau biasanya aku pakai 6 cm, sekarang aku pakai 8 cm. Jadi untuk perpanjangan ke sampingnya juga itu sebenarnya fleksibel. Untuk bagian belakang juga aku perpanjang 8 cm. Dari sudut luar ini ke samping 8 cm. Setelah itu kita hubungkan dari bagian pinggang sampai ke batas luar ini. Masih garis bantu, jadi kita buat putus-putus. Lalu dari batas pinggang ini sampai ke bawah juga sama, kita buat putus-putus. Setelah itu, dari sudut ini kita naikkan sepanjang 2 cm ke atas. Kita naikkan 2 cm. Bagian belakang juga sama, kita naikkan 2 cm. Lalu kita lengkungkan dari batas ujung tengah muka bagian bawah sampai ke batas 2 cm tadi. Kita buat lengkungan. Lalu kita pertegas bagian sisinya. Kita tarik dari bagian pinggang sampai ke batas 2 cm tadi. Setelah itu kita lengkungkan bagian belakang. Bagian belakang juga sama seperti bagian depan. Kita lengkungkan ke arah 2 cm. Lalu ke bagian pinggang. Setelah itu, teman-teman bagi dari bagian ujung sini sampai ke ujung sini kita bagi 4. Kita bagi 4. Lalu bagian pinggang dari sini ke sini juga sama, kita bagi 4. Tapi hanya sampai batas pola dasarnya saja ya. Kita abaikan dulu untuk garis yang ini.
kita bagi 4. Lalu untuk bagian belakang juga sama. Bagian bawahnya kita bagi 4. Teman-teman nanti bisa diperkirakan untuk pembagian 4-nya, atau kalau teman-teman mau lebih pas, lebih rapi, teman-teman bisa ukur dulu bagian bawahnya lalu dibagi 4. Kalau di sini aku perkirakan aja. Setelah itu, kita sambungkan dari batas pinggang sampai ke bawah. Tadi kan sudah ada 4 titik ya masing-masing. Kita sambung. Bagian belakang juga sama. Kita sambung. Setelah itu kita ke bagian atas. Untuk bagian atas, karena kita mau buat overslah atau tutupannya ya, seperti model kimono, kita harus perpanjang dari bagian tengah muka ke bagian luar. Perpanjangnya sebanyak apa? Kita harus ukur dulu, kita mau nanti dia menutup sampai batas mana. Tapi biasanya itu kurang lebih setengah dari lebar pinggang ini. Di sini aku mau tutupnya sampai ke batas kupnatnya aja di sini. Jadi kita ukur dulu dari tengah muka sampai ke sini ada berapa. Lalu kita perpanjang ke samping sini dengan ukuran yang sama. Seperti itu. Setelah itu, karena tadi di sini sampai ke sini itu sebenarnya 10 ya. 10 cm. Tapi di sini karena terlalu mepet ke samping, jadi aku perpanjang sekitar 7 cm di sini. Kita anggap aja dari sini ke sininya 10. Kita beri tanda. Lalu teman-teman tarik garis putus-putus dari batas tengah muka ini sampai ke samping sini. Tarik garis putus-putus. Setelah itu, di bagian bahunya, biasanya kalau yang model kimono itu agak diturunkan bagian bahunya. Jadi kita turunkan dari sini ke sini sebesar 1 cm. Kita turunkan 1 cm. Lalu setelah itu, setelah turun 1 cm, kita hubungkan dari batas 1 cm ini sampai ke batas yang sudah keluar tadi. Kita hubungkan dulu dengan garis putus-putus. Karena tadi untuk bagian bahu depan kita turunkan 1 cm, maka untuk bagian bahu belakang juga harus menyesuaikan. Kita turunkan juga dari sini ke sini 1 cm. Lalu dari sini ke sini kita boleh turunkan juga sama 1 cm. Setelah itu kita buat garis putus-putus dulu di lengkungan leher belakang. Setelah itu, kita buat lapisannya untuk lapisan leher depan dan lapisan leher belakang. Kita coba buat dulu 5 cm. Nah, sekarang kita buat lapisan lehernya itu dari batas yang sudah turun 1 cm tadi. Jadi dari sini sampai ke sini, kita beri batas 5 cm. Lalu, dari sini ke sininya juga sama ya, bisa kita tandai dulu 5 cm. Nanti kita tarik garis untuk lapisannya dari masing-masing batas 5 cm tadi ya. Di sini aku seperti biasa buat garis, titik, gitu.
Sekarang kita langsung pertegas aja untuk pola yang kita pakai. Jadi pola yang kita pakai itu di batas ini ya. Kita pakai pola ini. Lalu untuk bagian pinggangnya nanti akan dipotong di bagian ini. Jadi kita tandai, kita pertegas juga warnanya. Lalu ke bagian sisi ini kita pertegas juga. Lalu ke bagian bahu. Setelah itu bagian kerung lengan. Seperti ini. Lalu untuk bagian roknya kita juga beri tanda. Seperti biasa dari tengah muka kita beri tanda, misalnya A, B, C, D. Lalu untuk bagian bawah ini, karena di sana ada tanda atau aksen frill, aksen kerutan, kita pecah lagi di bagian bawah ini. Itu pun tergantung selera teman-teman tingginya mau berapa senti. Misalnya di sini aku mau pakai 7 senti. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Mau kecil juga boleh, cuma 5 senti itu juga boleh. Kita beri tanda di 7 cm, lalu kita buat lengkungan baru di tanda tadi. Misalnya tadi kita beri tanda ini A, B, C, D, ini kita beri tanda E, F, G, dan H. Untuk bagian belakang juga sama, di bagian bawahnya kita bagi dari sini ke sini naik 7 cm sama seperti bagian depan. Dari sini ke sini juga sama 7 cm. Lalu kita buat lengkungan lagi di sini. Step by stepnya sama ya, seperti bagian depan untuk bagian bawah tuniknya ini. Kita bisa beri tanda dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah itu, untuk bagian atas, pola bagian belakang, kita pertegas dulu tadi di bagian yang sudah turun bahunya 1 cm. Kita pertegas dulu di sini, lalu di bagian bahunya kita tarik garis. Lalu kita ke bagian kerung lengannya. Setelah itu ke bagian panjang sisi. Dan bagian pinggang. Untuk bagian tengah belakang dan tengah muka, teman-teman bisa pertegas juga. Tapi ingat teman-teman, pertegasnya hanya sampai batas yang sudah turun 1 cm tadi ya. Karena ini sudah kita turunkan bagian bahunya. Untuk pola bagian depan berarti kita pertegas di bagian ini aja. Setelah itu kita juga harus membuat lapisan leher bagian belakang. Karena tadi di sini kita pakainya 5,
Ini pun sama ya, ke bawahnya 5, ini itu 7 dari sini ke sini ya. Ini untuk lapisannya tuh 5. Sekarang kita buat di bagian belakang juga sama 5 cm. Kita buat 5 cm. Ke bagian bawah juga sama, kita buat 5 cm. Lalu kita buat lengkungan lagi yang baru untuk lapisan leher bagian belakang. Jangan lupa kita selalu tandai bagian tengah mukanya. Selain bagian tengah muka, teman-teman juga bisa beri tanda di bagian bahu. Jadi, kalau teman-teman mau beri tanda, itu sebenarnya cukup satu sisi aja. Mau bagian tengah muka boleh, seperti pola-pola sebelumnya. Sekarang kita coba di bagian bahu ya. Teman-teman bisa kasih tanda setengah lingkaran seperti ini. Jadi ada 2 setengah lingkaran seperti ini. Untuk bagian depan juga sama. Jadi nanti mereka disambung gitu. Seperti ini. Ini untuk pola tunik di halaman 10. Pola badannya kurang lebih seperti ini. Sekarang teman-teman siapkan dulu untuk pola lengannya. Pola dasar lengannya teman-teman siapkan dulu dari pola dasar yang sudah teman-teman buat. Siapkan pola dasar lengan. Pola dasar lengan ini teman-teman bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu teman-teman gunting dari bawah sampai ke atas. Pecah pola bagian lengannya ada 5 bagian. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Dari pola dasar yang tadi. Jadi pola dasar ini teman-teman bagi jadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pertama-tama yang teman-teman letakkan itu adalah pola nomor 3. Seperti ini. Pola nomor 3 diletakkan. Lalu nomor 2 dan nomor 4. Teman-teman lebarkan untuk bagian bawahnya karena nanti dia membentuk lengan bishop, jadi agak menggelembung ya untuk bagian bawahnya. Lalu teman-teman letakkan pola nomor 1 dan pola nomor 5. Jadi semua yang bagian bawah itu diberi jarak. Untuk bagian bawahnya diberi jarak, sementara untuk bagian atasnya itu harus pas seperti itu. Pertama-tama teman-teman tempelkan dulu pola nomor 3. Kita tempelkan terlebih dahulu pola nomor 3. Lalu kita ke pola nomor 2. Kita beri jarak untuk bagian bawahnya. Jaraknya itu bisa selebar pola ini, atau teman-teman buat lebih lebar lagi juga boleh. Nanti itu akan berpengaruh terhadap hasil gelembung di bagian bawah. Kita tempel, bagian atasnya tetap rapat, bagian bawahnya terpisah. Kalau teman-teman mau modifikasi model tuniknya, di bagian atasnya teman-teman mau buat kerutan, berarti bagian atas ini juga teman-teman pisahkan. Jadi diberi jarak, atas diberi jarak, bawah diberi jarak. Sekarang kita tempelkan pola nomor 1. Lalu setelah itu pola nomor 4. Kita tempelkan pola nomor 4. Lalu yang terakhir pola nomor 5. Setelah semuanya selesai ditempel, kita beri batas untuk bagian bawahnya. Kita sambung dari pola nomor 1, kita buat lengkungan,
Kalau lengkungannya nggak sama juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini nanti harus melengkungnya itu harus bagus. Jadi tidak harus selalu pas di pola. Kita beri lengkungan di bagian bawah. Lalu setelah itu kita pertegas untuk bagian sisinya. Ini udah selesai. Jadi untuk pola tunik yang ada di halaman 10, teman-teman pakai pola lengannya itu seperti ini. Dari batas merah ini ke lengkungan atas, ke sini, lalu ininya full digunting seperti ini. Ini jangan diputuskan lagi, tapi ini semuanya menyatu jadi satu pola selebar ini. Seperti itu untuk pola tunik di halaman 10.